Sorry Juga mental. moderator Udah, Umi loh. naikin ini. Enggak, sorry mental kayaknya teman-teman, sorry. Silakan. Jadi gini, sebetulnya apa yang menjadi alasan Umi untuk melaporkan juga sama dengan yang dari kekristenan akan melaporkan. Katanya Umi dengar juga ada beberapa lagi yang melaporkan masalahnya fitnah. Jadi pertama apa ya, pada waktu Razi ribut kayak begitu, ya Umi bilang kenapa, maksudnya gini loh, kekecewaan saya itu. Nah terus si Razi baru keluar dia sendiri yang berbicara masalah 1 tahun yang lalu yang pernah Umi bantu, Bang Romi bantu. Padahal Umi jangankan terhadap orang-orang Kristen, terhadap sesama saudara Muslim saja tutup mulut. Ya, nggak ada Umi cerita-cerita itu sampai muncul lagi karena si Razi bicara di room-room Kristen. Bahkan sampai terdengar katanya teman-teman Kristen yang mau bayarin. Bahkan waktu Umi live saja si Uni naik tanya berapa utangnya si Razi, mau saya yang bayar, dia bilang kayak gitu. Umi nggak jawab nominal, selama ditanya di ini nggak jawab nominal. Cuman Umi bilang pada waktu itu sama si Uni, lah hidup kamu aja susah, bagaimana kamu membayar utang si Razi? Nah terus si Razi WhatsApp Umi, dia minta nomor rekening. Umi masih simpan WhatsAppnya. Ya, dia minta nomor rekening. Umi bilang, saya tidak pernah mempermasalahkan uang. Yang saya permasalahkan, kenapa kamu berkhianat sama saudara Muslim? Kenapa kamu hina-hina saudara Muslim? Kenapa kamu juga sampai mau gorok Bang Zuma? Nah terus si Razi bilang, saya hianat di mana? Apa karena saya tidak mendukung si Zuma? Lah bukan Bang Zuma, kita nggak butuh kamu, cuman cara kamu itu yang salah. Nah terus dia bilang, jangan banyak bacot, udahlah kirim nomor rekening saya bayar utang. Kesal nggak Ma digituin Ma? Kita yang udah bantu selama dia ngegembel di Kalimantan, kita yang bantu dia sampai pulang pun masih kita bantu. Setelah dia selesai, setelah dia terakhir minta butuh uang buat beli obat sama butuh ke rumah sakit, kita udah kasih. Udah nggak ada pernah ada pembahasan tentang si Razi lagi, karena memang awalnya Umi juga nggak kenal. Nah setelah itu baru muncul dengar si Razi ini bersekutu dengan orang-orang Syiah, justru sekarang sama orang-orang Kristen. Ya Umi masih bodoh amat sampai dengan Umi emosi dapat kiriman video tentang tantangan si Razi terhadap saudara-saudara Muslim. Ya berarti sama Umi juga dong termasuk. Umi bilang kenapa kamu berkhianat kayak gitu, bukannya saudara Muslim yang selama ini bantu kamu. Nah udah gitu baru dia yang buka justru. Sampai dia minta nomor rekening aja Umi masih bilang, saya tidak pernah mempermasalahkan apa yang sudah kita bantukan. Ini ikhlas. Yang saya minta, yang kita lakukan, yang kita rasakan ini, kenapa kamu hianat? Nah seperti itu. Sampai terakhir kemarin Umi baru nonton baru nonton di YouTube-nya HMC ya, di YouTube-nya HMC. Si Razi pertama kali ditanya sama Bang Zuma, kenapa kamu sampai murtad? Karena merasa ditekan sama Umi, katanya harus bayar utang. Kemudian ditekan juga oleh pihak Kristen, karena saya diancam-ancam untuk dimurtadkan. Nah itu, dan itu yang pernyataan itu yang Umi tahu bahwa itu yang akan dilaporkan oleh orang-orang Kristen. Ada fitnah mengenai katanya dipaksa mau sampai mau dikuliahkan di STT kayak begitu. Nah karena gimana ya, Umi sebetulnya kemarin udah sampai kesal banget karena waktu di roomnya waktu ada Budi Armi, si Razi bilang kayak begini, jangan percaya sama si Mican, itu foto curian. Buat apa? Buat gaet laki-laki yang berduit karena dia terbelit utang katanya gitu. Ya kan, sampai terakhir lagi dia bilang bahwa Mican lagi galang dana, udah dapat 40 juta tidak diserahkan sama Razi. Galang dana dari mana? Boro-boro mau galang dana buat si Razi. Umat yang mana gitu loh yang sampai kumpulin uang 40 juta. Nggak pernah ada. Ya, apalagi Umi dikatakan apa namanya? Terbelit utang. Jadi kepancing gitu loh, apa yang udah kita lakukan. Pada Islam itu mengajarkan pada saat kita membantu saudara Muslim kita, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Tapi akhirnya karena ucapan si Razi ini, Umi sampai bilang, bukan hanya Razi yang Umi bantu, ya. Prajurit langit waktu sakit dia di ginjalnya ada kristal, sudah dioperasi. Umi bantu dia nggak? Bantu. Dulu waktu Umar sakit, Umi bantu dia nggak? Bantu. Bang Andres sakit. Yang dari Jogja siapa? Bahkan mati itu loh.
Iya, iya. Bahkan nih, Mak nanti bisa scroll ya. Ada yang namanya channel Bang Mangsur. Umi scroll. Dia seorang disabilitas yang memperjuangkan hidupnya hanya jualan beberapa lembar kain sarung di atas kursi roda. Kemudian dia kalau live nggak pernah ada yang nonton, paling 3 orang 5 orang yang nontonnya. Dia kalau hujan kayak lari-lari gitu pakai kursi roda. Bahkan pada saat dia live di rumahnya jualan, dia sambil tergeletak kayak gitu aja karena dia disabilitas, nggak punya ini. Umi bantu dengan cara apa yang alhamdulillah sekarang dia kalau live sekarang yang nontonnya selalu di atas 1000. Kita bantu dulu, ramekan dulu channelnya, lalu kita support dengan materinya belakangan, seperti itu. Kalau menurut Mak Lina gimana, Mak Lina? Ya, yang lalu biarkanlah berlalu, saya bacain aja ya. Bandung 4 Maret sekian, surat pernyataan klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Dede Hilman Asyidikin, nomor induk KTP ya, itu jelas. Dengan surat pernyataan ini menyatakan bahwa 1. Saya tidak pernah dipaksa dan diancam untuk meninggalkan agama saya yang lama, yaitu Islam, dan memeluk agama Kristen. Hal tersebut sepenuhnya adalah keinginan saya sendiri dengan penuh kesadaran. Ini surat format dia bikin sendiri ya, saya nggak pernah kasih konsep, dia bikin sendiri ini. Nomor 2, bahwa saya tidak pernah sekalipun dipaksa untuk mengambil kuliah di Sekolah Tinggi Teologia oleh pihak manapun. Yang ketiga, bahwa tidak benar perkataan saya baik secara lisan di media sosial mengenai ada oknum-oknum dari pihak Kristen yang memaksa saya untuk mengembalikan uang donasi yang sudah saya terima selama memeluk agama Kristen. Yang keempat, bahwa saya sekarang telah kembali memeluk agama Islam tanpa dipaksa oleh pihak manapun dan merupakan kesadaran saya sendiri. Yang kelima, bahwa saya berjanji untuk tidak membahas apapun mengenai apa yang saya alami selama memeluk agama Kristen. Yang keenam, bahwa saya nyatakan permintaan maaf ini baik tertulis dan terbuka di depan media, yang mana kemudian harapan saya semoga kiranya semua dapat memaafkan kehilapan saya, dan khususnya kepada Ibu Lina Wijaya yang telah baik dan membantu saya selama ini. Demikian surat ini saya buat dengan kesadaran dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sebab akibat dari kelalaian _kekilapan ini, saya bersedia tunduk dan patuh terhadap hukum pemerintah dan undang-undang yang mengikat dan berlaku. Harap menjadi maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditandatangani oleh Dede Hilman Asyidikin, di atas materai 10.000 beserta saksi-saksi dan diketahui oleh Lina Wijaya. Tanda tangan semua ada di situ. Udah. Itu terhadap Kristen ya? Ya, makanya saya bilang kalau untuk kita, karena saya ambil tindakan hukum, akhirnya kan dia seperti yang dimediasi oleh Romi, akhirnya dia ya secara faktual sih memang dia takut karena apa yang diucapkan itu salah semua. Sebab saya kan punya datanya apa? Dia yang meminta kepada saya untuk minta ngotot-ngotot dibaptis. Saya ini kan cuma bantu. Sebenarnya dia kan urusannya dengan si Bom-Bom. Bom-Bom yang mengkristenkan dia di online. Lalu Bom-Bom di Papua, dia di Bandung. Karena nggak mungkin bertemu, saya di Jakarta yang dimintain tolong. Makanya saya tolong. Jadi bukan saya nggak kenal anak ini. Itu aja teman-teman. Jadi nih Malina, Umi juga mau tunjukin ya bahwa kebohongan si Razi sampai dengan kemarin dia masih berbohong. Dia bilang Mican takut dia blok WhatsApp aku, padahal aku yang diblok sama dia. Ini Umi nggak hapus chattingannya dia ya, bentar. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, WhatsApp juga membuktikan data dia yang minta sekolah STT dengan ijazah kejar paket C.
Lalu yang minta uang itu banyak sekali, ke saya sendiri banyak. Jadi tidak ada 3 hal yang dia selalu gambarkan. Dipaksa masuk Kristen tidak ada, dipaksa masuk STT tidak ada, dipaksa terima duit juga tidak ada. Saya itu cuman spill 10 transaksi. 10 transaksi resmi dari satu rekening, semuanya ke rekening Dede Hilman aja dalam 1 minggu itu udah 35.400.000. Itu kaya dong dia sekarang. Nih Mak ya, aku bukain ya apa yang tadi aku sampaikan. Jadi kalau nih, saya totalin semua, saya spill semua transaksi itu udah lebih dari 60-an. Termasuk motor itu ya. Motor saya tarik, saya ambil. Motornya saya yang ambil, memang saya ambil. Akhirnya saya kasih. Saya ambil motornya, ngapain? Udah. Orang dia nggak punya SIM kok. Weladalah. Nih ya lihat ya. Saya bukan, si Razi minta nomor rekening, saya bukan mau uang itu dibalikin, termasuk semua yang sudah Bang Romi keluarkan, termasuk juga biaya mobil, bensin dan lain-lain, itu semua keikhlasan dari saudara muslim yang sekarang kamu hianati. Kami nggak ikhlas. Apa kamu sudah kehilangan rasa takut dengan hukum Allah saat kamu bersekutu dengan orang-orang kafir dan munafik? Saya hianat apa? Karena saya tidak berada di pihak si Juma. Kami dan Bang Zuma, intinya di sini, Umi tidak pernah meminta uang itu, tapi dia koar-koar, Mican memaksa mengembalikan uang. Justru dia memaksa yang meminta nomor rekening. Sampai bilang, jangan banyak bacot lah, udah kirim aja nomor rekening, mau saya balikin sekarang. Ya udah, kalau kamu mau balikin, gak usah banyak bacot, Umi bilang. Ini nomor WhatsApp saya, ini nomor dana saya. Sekarang saya tunggu kalau gitu. Dibayar nggak? Dibalikin nggak Mbak Dini? Nggak ada, mana ada Mak, nggak ada. Om Do. Soalnya permintaannya tuh banyak banget. Yang terakhir itu untung saya belum keluarkan, itu dia minta untuk pinjol 90 juta. Nah, benar kan apa yang Umi bilang? Kok kenapa kompel kayak begini ya? Lagi kayak begini nih. Malina udah ini ya. Udah laporin sama yang lain belum? Apa Malina sendiri yang baru laporin? Maksudnya laporin gimana? Laporin dia ke mana? Ya ke pihak berwajib, Mak. Saya kan mewakili semua. Karena yang kemarin itu Mak, waktu gini Mak. Gimana? Kemarin itu waktu dengar dari Bang Romi, bahkan katanya Bang Romi sendiri dijelek-jelekin, bahwa Bang Romi dituduh yang menjerumuskan si Razi itu. Itu kemarin aku tuh udah gerah. Sebetulnya aku ngehubungin Mak Lina itu apa? Ayo kalau misalkan kita mau lapor, kita bareng lapor gitu loh. Saya kan waktu itu masuk di dokter Hakal. Saya masuk ke dokter Hakal karena dia ada di sana. Saya mau tabayun baik-baik. Ternyata teman-teman muslim itu kalau udah saya mau ngomong, pada ngomong semua jadi pasar. Saya tinggal lah turun. Tapi sebelum turun saya sudah titip pesan. Saya tunggu tanggal 2 Maret di Polresta Bandung. Nah, tanggal 1 saya sudah di Bandung. Tanggal 1 saya undang ke Hotel Aston Pasteur. Saya ajak makan bareng, teman-teman API Jawa Barat juga hayu, Rajinya ditemenin. Saya bilang, kalau mau dimediasi secara kekeluargaan hayu. Tapi kan tanggal 1 pada nggak mau datang. Nih tanggal 2 saya langsung lah ke reskrim. Bukan, sebetulnya gini Ma, ini ada kesalahan karena Ma kan waktu itu katanya teriak-teriak, mana ini API, mana API nggak mau ikut campur Ma, masalah urusan Razi dengan kekristenan, karena itu di luar wewenang kita, di luar tanggung jawab kita. Razi bukan orang API gitu kan pada saat. Jadi gini Ma, kami tuh merasa pada saat dia bermasalah dengan teman-teman muslim, dia lari ke Kristen. Pada saat dia bermasalah dengan teman-teman Kristen, lari lagi minta perlindungan ke teman-teman muslim. Nah itu kemarin itu Ma, setelah Umi tegur dia, mintakan bukti mana yang kamu katakan saya punya terlibat hutang 40 juta ke siapa. Terus saya galang donasi untuk kamu sampai dapat 40 juta itu dari mana, silakan buktikan. Nah dia kan turun, dia kan lari. Nah, jadi itu bukan urusan API sebetulnya. Si Razi ini saja, orang dia saja yang koar-koar kan nantangin API. Ya enggak lah, itu bukan urusan orang-orang API seperti itu. Razi punya masalah utang piutang dengan teman-teman Kristen, ya ngapain API ikut campur? Dia nggak pernah berutang, ya kan? Nggak pernah teman-teman. Dia itu minta, karena dia minta kami sodokoh, kami beri. Walaupun mintanya itu memang absurd ya, di luar kenormalan. Dalam 8 hari aja itu sudah 35 juta lebih loh, 50 juta bahkan.
dalam 30. Bahkan katanya dia minta dijamin kehidupan orang tua sama dia ya. Ya saya sanggupi, saya ACC dengan catatan saya ketemu orang tuamu, nanti saya cari entah Indomaret atau toko sembako di sekitar situ. Jadi misalnya setiap tanggal 1 saya transfer 1,5 juta, silahkan keluarkan sembako, minyak, beras, sabun, gula, kopi senilai 1,5 juta tiap bulan. Tapi dia nggak mau saya ketemu orang tuanya, ya sudah. Terus dia minta disantunin tiap bulan 2 juta untuk dia pribadi. Saya tanya, kamu nggak kerja tapi minta disantunin, kira-kira kontribusimu apa? Dalam dunia penginjilan tidak ada, dalam dunia apologet tidak ada. Saya bilang kerja dong, jangan jadi pemalas. Karena mental orang Kristen itu bukan mental pengemis, mental pekerja. Sudah diberi pekerjaan juga ya, saya sama teman sama tim di Bandung itu saya kasih pekerjaan di Aston Pastor ya. Tanpa lamaran, tanpa tetek bengek, disiapin rumah, kerjanya enak. Dia juga nggak kerja, nggak mau dia kerja, entah kemana sih nggak tahu. Ya, karena dia udah keenakan, ya kan, tinggal bicara gitu. Kita percaya dengan segala omongan dia. Sama Umi juga kayak begitu, Bang Romi juga mungkin kayak gitu awal-awalnya. Bahkan kemarin Umi kalau nggak ditahan Bang Romi itu sampai 3:30 pagi Umi diteleponan sama Bang Romi, cerita semua. Saya sendiri pun Umi difitnah, tapi ya sudahlah, saya maafkan sebelum dia minta maaf. Tapi kalau saya, Umi bilang, kalau dia benar-benar tobat minta maaf kepada teman-teman muslim, kenapa tidak dia minta maaf ke Umi? Malah dia bikin fitnah. Yang sudah menolong pada saat itu cuman Umi sama Bang Romi. Nah, jadi sampai gini, dia bisa pulang lagi gitu loh, Mak. Harusnya teman-teman bisa mendorong dia untuk bisa melakukan hal yang sama, membuat surat pernyataan klarifikasi secara resmi supaya tidak ada lagi masalah-masalah ke depan. Saya sih memang tuntut dia. Saya tanya dia, kamu mau dimediasi atau saya tingkatkan jadi LP? Nah, karena dia tidak mau, takut, ya saya tahulah dia salah karena buktinya kan dia memang bohong kan. Dan kami kalau kita itu sebetulnya udah nggak percaya mulutnya, Mak, ya. Jadi kemarin juga ada salah seorang dari anggota API yang dia curhat ke orangnya langsung, dia sampaikan lagi ke Umi, ya, bahwa pada saat dia datang ke Bandung itu ternyata dia bicaranya berada di bawah tekanan teman-teman Kristen, diancam karena tanggal 4 saya akan dilaporkan ke Bareskrim seperti itu. Ternyata, jadi kita berpikir ternyata dia merapat kembali ke kami itu karena, nah, bentar, Assalamualaikum, Mon. Ya, waalaikumsalam. Bentar nih, pakai dulu ya. Oke, bentar ya. Lanjut dulu. Oke, nah jadi sebetulnya kita berpikir bahwa dia merapat lagi ke teman-teman muslim, apalagi ke API. Dia hanya butuh perlindungan dari ancaman-ancaman teman-teman Kristen. Makanya API gak bakalan mau kalau kayak begitu, nggak ada urusan. Itu urusan si Razi. API itu bukan orang-orang bodoh yang bisa dibodohin si Razi gitu loh, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Silakan. Saya lah. Oh, Ya, Gini. apanya yang main gini. Kalau sebentar Mbak Lina. Ya, Malina sebentar, saya mau bicara sedikit saja ya. Gini, kumami lamun kalau seandainya si Raji ini tulus ingin masuk Islam dan ingin minta perlindungan ke Islam, kumami lamun dilindungi behela. Menurut saya pribadi, salah satu ketua API, saya tidak akan pernah melindungi Raji karena apa? Dia sudah mempermainkan agama Islam maupun agama Kristen. Sudah menipu orang Islam maupun orang Kristen. Begini Mas. Bang Ade sebentar ya. Termasuk juga Umi itu nggak setuju. Kita itu di luar lah. Ibaratnya Razi punya masalah apa dengan Kristen itu urusan dia. Bahkan Umi sendiri yang bantu dia, yang nolong dia, bisa sampai dari ngegembel di Kalimantan sampai dipulangkan ke Garut gitu ya. Yang ngupayain tiket pesawat, yang ngupayain mobil dari bandara sampai ke Cikajang Garut, ya, sampai dia udah di sana. Ternyata Umi juga difitnah bahwa si Mican ini menggunakan foto curian punya orang untuk menggayat laki-laki. Karena si Mican lagi kepepet, dia lagi kebelit utang katanya 40 juta. Ini dari mana? Si Razi bilang ada sumbernya sebutkan kalau si Razi mau, tapi dia nggak mau sebutkan.
Nah, ternyata dia datang ke Bandung itu kadarullah pada saat Umi hari ini dapat berita kayak begitu, besoknya Umi dapat kabar lagi. Ternyata si Razi datang ke Bandung itu lagi dikejar-kejar sama pihak Kristen karena fitnah juga. Dan bahkan lagi diancam tanggal 4 mau dilaporin. Mon, cerita Mon dulu Mon, bentar Mon. Oke, Assalamualaikum ya sebelumnya. Nah, kemarin tuh karena saya tuh ketemu langsung sama Raji kan, waktu tanggal berapa, 28 kalau nggak salah, dia tuh cerita-cerita katanya mau dilaporkan lah, diancam lah. Nah, karena udah di blow up ke media bahwasanya ada kata-kata Api Jabar melindungi Raji. Gini Kang, kalau saya pribadi, saya kan diamanahi sebagai ketua Jabar juga, saya nggak akan menolong dalam hal perdata tadi kan. Nah, karena bagi saya gini, Kang, kalau umat Islam punya masalah sama non-Muslim itu harus diuruskan secara pribadi kan, Umi? Bukan perdata karena itu sudah tidak dianggap hutang, tapi pidananya. Oh ya, pidananya ya, kan penipuan dan lain-lain kan. Nah, tapi gini, kalau secara manusia, karena saya ketemu langsung dengan, mohon maaf, bukan body shaming ya, saya kesal betul. Saya bilang sama Raji, saya pribadi saya nggak suka sama kamu Ji, tapi kalau misalkan kamu karena sesama manusia seperti saya benar ada ancaman, saya belain, tapi secara manusia ke manusia ya. Tapi secara hukum dan proses hukum itu harus berlanjut gitu. Terlepas Umi Mican dan Bunda Lina mau melaporkan, silahkan itu gitu kan. Proses hukum tetap dijalankan. Nah, tadi kan ada kontradiksi, bukan kontradiksi Bang Sedlek. Kenapa kita umat Islam enggak melindungi? Mohon maaf Kang, gara-gara Raji seperti itu, saya sebagai ketua tuh banyak yang DM katanya jangan terima Raji lah. Bahkan umat Islam tuh jadi beradu. Pikiran saya seperti ini, mending saya buang 1 orang daripada harus menghancurkan 1000 orang gitu. Nah, makanya di sini mungkin Umi Mican dan Ibu Lina Tabayun buat meluruskan itu gitu. Kami umat Muslim harus bijaksana juga, dan betul tadi kata Umi Mican udah diomongin lah semua ya, bahwasanya Raji itu ada yang mengancam lah, masalah inilah, minta perlindungan lah gitu. Terus bawa-bawa gurunda juga gitu. Nah, kita sebagai yang dewasa, tolong jangan sampai kita yang diadu domba malahan. Bahkan umat Islam dan umat Islam pun diadu domba kalau saya lihat. Soalnya saya tertekan gitu, Bang. Mungkin tadi Bang Samudra juga ya. Saya pribadi netral. Di sini saya netral. Jadi untuk permasalahan Razi menipu kanan, menipu kiri, setelah dapat uang dari kanan, dapat dari kiri, fitnah kanan, fitnah kiri, akhirnya mengadu domba kita semua, kita sebagai Muslim, sebagai orang umat Islam, kita tidak pernah membela yang namanya salah. Salah tetap salah. Dari pihak Kristen mau menuntut Razi, silakan. Mereka yang merasa dirugikan. Kalau ada saudara Islam kita yang mau menuntut si Razi, silakan. Kalau memang dari Islam ada yang dirugikan, tanggung jawab apa yang sudah kita perbuat itu wajib. Seperti betul, itu. Ya betul, soalnya jadi jadi cucuk juga kan. Masalahnya teman yang ditekan di sana, di kiri di kanan, katanya kenapa Raji dilindungi lah, di inilah. Enggak, kami Jabar khususnya saya pribadi, dan saya udah mengumumkan juga, kami tidak terlibat lah. Tadi betul kata Umi Mican juga, nggak ada urusannya itu sama Api Jabar, sama Api Jateng juga nggak ada lah. Sama Api itu Pusat. Api Pusat pun nggak ada itu. Iya, makanya karena itu, kemarin gini Mon, karena kemarin Umi dengar dari Bang Romi, Mak Lina juga teriak-teriak, mana nih Api, nggak ada urusan gitu loh Mak. Dan nggak penting buat orang-orang Api, si Razi ini nggak penting, karena kami udah jelas tidak akan percaya dengan mulutnya Razi. Seperti itu kemarin saja waktu dia menyatakan tobat, dia langsung bikin fitnah baru kan. Dia mengatakan apa waktu ditanya Bang Zuma kenapa kamu murtad? Karena Umi Mican neken saya harus kembaliin uang. Di mana? Bahkan Umi sendiri mengatakan tidak ada permasalahan, teman-teman Muslim, ini adalah keikhlasan teman-teman Muslim bantu kamu, tidak ada masalah itu. Tapi dia bilang jangan banyak bacot, udah kasih aja nomor rekening. Pada waktu itu sampai si Uni sendiri yang naik, dia bilang Mican berapa utang si Razi? Nah, nggak ada, kita nggak pernah mempermasalahkan itu. Bahkan yang namanya Raji setelah kita bantu, kita udah nggak peduli lagi, dia udah sampai rumahnya, kita udah selamatkan dia sampai di rumahnya.
Tapi belakangan waktu sampai bilang nantangin umat Islam, sampai bilang Mbak mau gonok Bang Zuma, itu yang memancing emosi kita. Bahkan kemarin waktu ketemu Bang Zuma, kalau tidak dihalangin habis tuh sama Dewa. Sudah kena tempeleng Bang Handi malah. Ya, karena apa? Karena kemarahan itu nantangin umat Islam, begitu loh, Mak. Jadi sebetulnya kalau masalah sama Kristen kita nggak mau tahu. Bahkan Umi sendiri, Mak tahu tadi bilang, Umi sendiri salah seorang yang akan melaporkan Razi kalau Umi semalam suntuk nggak dinasehatin Bang Romi. Udah lami, ya kita gunakan naluri kita sebagai seorang ibu. Bagaimana kalau kejadian ini, ya udahlah, ya tapi jangan kayak gitu, minta maaf enggak, malah bikin fitnah. Itu setelah Razi tobat, bikin fitnah baru sama Umi. Dikatakan Umi ngejar laki-laki Kristen karena si Mican lagi butuh uang. Ya, kepepet masalah apa tuh namanya, masalah utang. Mana ada, demi Allah Rasulullah. Bahkan bang ini Bang Sedlek, si Razi sampai bilang Mican galang dana buat Razi sudah dapat 40 juta nggak dikasihin. Kan kurang ajar. Umi sampai minta. Nah, ini kemarin waktu Umi kejar, ini setelah dia bertobat loh ya. Umi, dia lagi ada di roomnya Bunda Semangkut, dia kan tobat itu kayak sambal gitu. Hari itu tobat, terus naik ke room muslim, mengumumkan kalau saya tobat. Kayak begitu, seolah-olah supaya orang lain percaya. Tobat itu tidak seperti itu kan. Itu rahasia kita dengan Allah. Kecuali dengan menunjukkan perubahan sikap kita. Nah, kemarin waktu Umi tegur dia, mana buktinya fitnah kamu itu? Kemudian logika naik, logika mengatakan, benar Umi, saya bukan mau bela Umi, tapi itu semua terjadi di room saya, dia bilang. Apa yang si Razi sampaikan, di anjing-anjinginnya kita, digoblok-goblokin, ditolol-tololin Bang Sedlek. Terus dia turun. Malina, apapun yang ditempuh dari saudara Kristen, jalur hukum mau seperti apa, kita tidak melindungi Razi. Ya, itu yang pertama, dari umat Islam maupun dari API. Karena apa? Dia sudah merugikan orang lain, hukum di Indonesia berlaku. Jadi kita mempersilahkan Mak Lina. Bahkan Umi Mican pun siap mendampingi Mak Lina untuk melaporkan. Silakan Bang Sedlek. Saya sedikit saja ya. Oke. Kalau saya Umi, terus terang kan nggak tahu sejarahnya. Ya, cuman saya tahu itu gedak juga ketika sebelum dia dibaptis dan sebelum dia syahadat di roomnya Yuni sudah menghinakan apologet Muslim. Untung nggak ketemu darat dengan saya. Kalau ketemu di darat saya operasi plastik tuh, hidungnya pindahin ke jidat kan gitu. Ya. Nah, saya juga agak terharu juga lihat Piti nih ya, lihat Pitinya. Dia sampai nangis-nangis di depan Kang. Ya, itu kan kian santang malah yang ngasih yang bukan langsung ngejapri ke gue gitu, ke aku gitu loh. Kang itu kalau mau lihat, saya lihat Pitinya. Oh iya. Nah, saya juga agak terenyuh juga gitu loh. Nah, terus rame-rame kayak gini. Ini saya nggak tahu sejarahnya. Ya kalau tahu seperti ini, kalau dia memang benar-benar yang munafik ya silakan. Ya mungkin jangan sampai ketemu di darat, termasuk Malina juga gitu loh. Jangan sampai ketemu Malina dengan saya di darat gitu. Nanti saya operasi plastik juga. Mungkin itu aja ya. Silakan lanjut. Nah, jadi seperti itu. Ya kalau misalkan Razi contohnya, dia menulis pernyataan minta maaf kan hanya ke pihak Kristen. Ke Umi mana gitu loh. Jadi sebagai orang yang dirugikan mau dengerin kalian atau saya yang mau didengerin? Karena gini ya teman-teman. Soalnya dari tadi yang ngomong 1, 2, 3, 4 saya tungguin gitu kan. Ya udah sekarang giliran Mak Lina dulu sebelum ke aku. Silakan Mak. Jadi gini ya. Saya pribadi sebagai orang Kristen sudah mengampuni dia. Teman-teman Kristen lain saya yakin juga melihat saya maju sendiri, mereka tidak terlalu pusing karena mereka tahu saya sebagai orang hukum ngerti. Makanya saya tidak mau bertele-tele. Bagi saya reskrim sudah tepat. Apapun itu, mau mediasi, mau pelaporan atau mau minta perlindungan silakan. Nah, setelah selesai bagi saya pribadi sudah mengampuni. Uang puluhan juta yang sudah keluar dari kami ini, saya anggap kami lah ya. Nanti kalau saya bilang saya berarti kayaknya saya kaya raya sekali kan. Nah, uang yang sudah keluar dari kami ini pun kami tidak pernah hitung hutang. Karena dia memang minta, yang namanya minta kami sodakoh. Yang namanya sodakoh haram hukumnya diambil lagi.
Seperti itu. Mau berapa banyak pun itu tidak ada. Bentuk pengampunan saya adalah tidak membuat LP. Karena apa? Karena dia sudah membuat pernyataan klarifikasi dan itu terikat dengan hukum. Ya sudah. Nah, setahu saya dia kemarin sudah minta restu, minta izin. Dia sedang wawancara interview pekerjaan di Tasik. Ya saya bilang silakan lanjutkan hidupmu. Jadilah muslim yang rahmatan lil alamin. Sekarang kan sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Dinmu urusanmu, din saya urusan saya. Tapi perkara fitnahmu, berita hoaxmu, itu yang saya tuntut. Yang lain-lain saya tidak penting, tidak peduli. Karena sisi kemanusiaan saya jauh lebih besar memberi dengan tidak berhitung itu. Demi melihat, bukan hanya body shaming, tapi memang saya lihat dia tidak memiliki pendidikan yang sepadan dengan saya. Jadi bukan musuh saya lah, bukan tandingan saya. Tapi sebagai warga negara yang sudah menyebarkan berita hoaks berpotensi sara, maka ya memang itu wajib dilaporkan. Itu aja sih teman-teman. Nah kalau dari kalian itu juga Mak. Kalau yang dari Umi sampaikan tadi kan, gini, yang Umi sampaikan tadi. Gini, silakan. Kalau dari kalian itu belum tuntas, harusnya mungkin kalian seperti saya punya upaya itu yang konkret di lapangan. Jadi dia tidak berkutik bukan untuk dilumpuhkan, tidak berkutik untuk mengakui semua pelanggarannya, gitu loh. Monggo silakan. Jadi kemarin tadi kan udah Umi sampaikan masalah materi yang sudah kita keluarkan itu bukan tujuan kita, ya kan? Bahkan kemarin Umi udah siap-siap ngelaporin dia tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi sebelum Umi melangkah ke situ, Umi sudah dinasehatin Bang Romi, nggak usah Lami, ya kan? Umi juga mikir-mikir. Ternyata begitu diceritakan, baik dari Bang Romi juga dari teman-teman yang ketemu si Razi. Sebetulnya kasihan kalau kita lihat fisiknya. Dia itu kalau dibilang cacat ya mungkin cacat, tidak sempurna seperti kita, seperti itu. Kayak begitu. Jadi akhirnya apa? Sebetulnya Umi juga yang tadinya berkeras ingin melaporkan Razi masalah fitnah dan pencemaran nama baik, berpikir ulang. Ya, Umi sampai bilang sama Bang Romi silakan sampaikan, sebaiknya kamu minta maaf lah. Ya kan? Karena Umi sudah banyak dirugikan. Itu pun udah Bang Romi sampaikan katanya. Razi setidaknya kamu harus berpikir Umi itu orang yang udah bantu kamu. Terus kamu sekarang fitnah, kamu hancurkan nama baiknya. Ya artinya kamu harus minta maaf gitu loh. Ini kan nggak ada itikat baik pun nggak ada. Mak kan tahu si Razi ada kontak Umi. Kalau dia punya itikat baik, mungkin Umi juga tidak akan keras buat ngelaporin dia. Kayak begitu. Sama, Mas, sebetulnya yang akan kita proses bukan masalah uang, ya kan? Karena itu keikhlasan kita ikhlas bantu dia, tapi kelakuan dia yang udah kita bantu kayak nolong anjing kejepit gitu loh, Mak. Udah kita bantu malah dia gigitnya dengan apa? Merusak nama baik orang yang udah ngebantunya, ya kan? Memfitnah orang yang udah ngebantu dia. Nah kayak gitu sama Mak, sebetulnya kita sama ada di posisi yang sama, makanya Umi bilang kenapa ya udah Mak kalau gitu saya dukung kalau masalah pelaporan tentang fitnah, karena kita tidak mau berbicara tentang materi seperti apa yang si Razi bilang bahwa Umi katanya ngedesak. Tadi Umi sudah tunjukkan WhatsApp-nya. Pada saat si Razi minta nomor rekening, Umi bilang saya tidak butuh uang, saya tidak mempermasalahkan uang, tapi akhlak kamu yang berkhianat terhadap saudara-saudara muslim dengan cara menjelek-jelekan, menghujat, sampai ada kata-kata mau gorok Bang Zuma, kan itu udah kelewatan gitu loh. Itu yang sebetulnya yang bikin kita emosi itu, saudara-saudara muslim emosi itu dia menghina-hina teman-teman muslim. Ya, sampai bukan cuma kita aja, Bang Zuma sendiri dihina kok, Mak. Bang Romi saja yang jelas-jelas udah bantu dia, dikatakan dia yang menjerumuskan, Bang Romi yang menjerumuskan si Razi itu. Untung Bang Romi baik loh ya, sampai bilang saya sudah maafkan kamu sebelum kamu minta maaf. Kalau Umi enggak, Mak, karena dia udah kelewatan banget. Ya gimana kalian aja lah, gimana kamu aja. Kalau saya sih karena sudah kemarin tuntas tanggal 4 kemarin, ya saya pikir dia sudah kapok dengan kita, dengan kami, dengan saya pribadi dia kapok lah. Nggak akan dia berbuat lagi, karena itu sudah diikat. Sekali lagi dia berbuat, dia nggak bisa,
kemarin sudah disampaikan apa itu deliknya yang mana juga dia udah tahu itu. Makanya dia kapok. Nah, kalau memang mau memberikan shock terapi yang serius, harus ada yang mau berkorban, turun aja laporkan atau minta dimediasi di kantor polisi. Jadi memang benar ada perhentian dia secara konkret. Ya, kalau cuman sekedar tabayun minta maaf, ya tahu sendirilah kelakuannya kayak gitu. Iya, mulutnya itu nggak bisa dipercaya. Sebetulnya Bang Zuma sendiri pun nggak bakalan percaya. Kita nggak bakalan percaya mulutnya si Razi. Dengan gini loh, Mak. Jadi apa ya? Akidah saja, agama Allah saja dipermainkan. Apalagi kita cuman manusia, begitu kan? Akidah saja dipermainkan, Mak. Betul, itu bahasa sederhananya. Makanya saya bilang, stop provokasi. Provokasimu yang saya laporkan ke pemerintah. Yang lain saya tidak penting gitu. Dia tahu dia salah di mana tuh, dia tahu, makanya dia ketakutan. Bentuk takutnya itulah dia nurut. Itu aja sih. Tapi saya nggak tahu teman-teman. Dia udah keenakan sih, udah keenakan. Jadi dapat duit gede-gede kayak gitu. Dia sendiri yang menyatakan, dengan cara saya seperti ini saya sudah punya bekal, walaupun diawali dengan cara seperti ini, kan kurang ajar itu, Mak. Betul, itu sih benar. Dia bangga sudah punya bekal hidup. Kalaupun saya kuliah sendiri saya sudah punya biaya, walaupun harus dengan cara yang kemarin dia bilang kayak gitu, kan kurang ajar ini orang. Dia tuh nggak bisa kuliah kok, dia nggak punya ijazah SMA kok teman-teman. Bohong aja dia. Jadi dia bilang dia punya kejar paket C, nggak ada itu. Nah, kalau nggak punya ijazah SMA yang setara, bagaimana mungkin logikanya bisa kuliah? Nah, itu cuman omong gede aja sih, nggak apa-apa, saya sih paham lah, maklum lah. Nggak ada, dia nggak ada ijazahnya. Ini orang kayaknya udah ini ya, mentalnya udah terganggu ini. Makanya kalau kadang-kadang kalau berbicara itu kayak mulutnya ada di bokong, bokongnya pindah ke mulut gitu, Mak, dibolak-balik. Pusing kadang-kadang. Ya gini aja, gimana caranya dia biar minta maaf juga sama teman-teman muslim ya. Kalian gimana caranya saya nggak tahu. Kalau saya kemarin sudah selesai, udah beres. Jadi dia benar-benar kapok, benar-benar maaf, takut, mah jangan bawa saya ke kantor polisi, takut. Ya udah, kasarnya begitulah. Ya orang kan kalau Nabi aja dulu kan, Baginda kan bilang kalau musuh sudah nyerah, nggak boleh kita potong kepalanya. Ya udah, dia udah nyerah kan sama teman-teman Kristen, sama saya, lewat saya, ya sudah, kita nggak lanjutkan. Nah itulah, Mak, yang ingin kita sampaikan itu tadi waktu Umi bilang, Mak, aku lagi malas ribet lah, ya udah kita ngobrol-ngobrol aja yuk di rumahku. Mak bilang kan tadi aku jam 8-an mau live gitu kan. Udah, tadi saya udah selesai tutup ruangan jam berapa ya? Jam 10 tadi ya Pak. Ya nggak apa-apa, gitu aja deh teman-teman. Nanti kalian gimana caranya aja ngomong ke dia. Terima kasih. Sama-sama. Makasih ya. Sehat-sehat ya, Mak. Ya, amin. Sama-sama, sukses teman-teman. Oke, Mak, thank you ya, Mak, ya. Sama-sama. Ntar kita sekali waktu ketemu lah ya, Mak, ya. Boleh. Insyaallah. Amin, insyaallah. Iki Mak Lina pengen mudon apa neng kene, Mak Lina? Mudon. Nang kene nang kono, neng. Kalian nggak tahu, saya nggak tahu. Ya, makasih ya teman-teman, salam semuanya.